Bila kita berkumpul kembali pada kajian sore hari ini bersama Bapak Haris Hakam membahas kitab Duratul Tafsir. Perhatian kepada semuanya bahwa kajian akan segera dimulai. Kepada semuanya silakan on kamera dan off mic. Dan kepada Bapak Haris Hakam, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'atsallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila muallifil hadzal tafsir asy-syekhil mufassir Ali Muhammad Ali As-Sabuni dzil karamah. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Annallaha yataghasyahu birrahmati wal maghfirah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik mahasiswa IKI dan Bapak-bapak saudara sekalian yang mengikuti kajian tafsir pada setiap hari Kamis sore ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan meneruskan kajian kita, dan pada kesempatan hari ini kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 94 sampai dengan 101 insyaallah ya, 94 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannahu abadan bima qadamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Para pecinta halaqah tafsir, bahwa ayat 94 ini masih menceritakan tentang kondisi objektif ketika Nabi berdakwah kepada masyarakat Arab kala itu, termasuk kepada ahlul kitab. Nah, kemarin sudah diceritakan bahwa ahlul kitab itu orang yang menganggap dirinya itu adalah keturunan ya, atau anak-anak Tuhan di muka bumi. Ya, mereka mengklaim sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi. Sehingga mereka hanya mau kepada hal-hal yang tidak keluar dari keinginan mereka sebagai sebuah komunitas Yahudi gitu. Nah, termasuk juga mereka mengklaim bahwa Nabi yang mereka harapkan itu adalah dari kelompok mereka. Sehingga mereka menolak ketika yang hadir itu dari bangsa Arab. Nah, ayat ini melanjutkan tentang klaim-klaim yang dilakukan oleh mereka itu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunillah ya min dunin nasi fatamannahul mauta in kuntum shadiqin. Qul katakan olehmu ya Muhammad. Ya, Nabi diajarkan untuk mengatakan in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan. Bila kalian yang memiliki negeri akhirat, bila kalian yang memiliki itu sorga, ya, yang memiliki sorga, indallah di sisi Allah khalisatan, ai khasatan secara khusus, min dunin nas, tidak bagi manusia secara umum. Hanya mereka lah yang mengatakan yang layak untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau seperti itu Nabi disuruh mengatakan ya fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Maka kalian pastilah akan menginginkan supaya segera meninggal, segera mati. Kalau memang kalian benar-benar mengklaim lakumud darul akhirah. Nah, ini ada logika berpikirnya itu begini. Kita diinformasikan oleh Allah itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu informasi Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab terdahulu. Negeri akhirat itu lebih enak, lebih bagus, lebih hebat, lebih nikmat. Lebih minal ula ay minad dunia. Jadi dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, dunia ini nggak ada nilainya gitu. Nah, kalau kalian memang benar-benar yang mengklaim lakumud darul akhirah, kalian yang memiliki negeri akhirat, tidak pada orang lain, fatamannaul maut. Pastilah kalian menginginkan segera mati. Artinya kenapa mesti berdoa dipanjangkan umur kalau ternyata di akhirat itu lebih menyenangkan gitu. In kuntum shadiqin. Bila klaim kalian itu benar, pasti kalian nggak mau hidup di dunia ini. Karena di akhirat lebih menyenangkan. Ya, Nabi suruh mengatakan itu. Tetapi Allah sendiri sudah menginformasikan kepada Nabi dan kepada kita walai yatamannahu abadan. Dan tidak akan pernah ya mereka itu menginginkan kematian kapanpun juga. Bahkan justru mereka pengennya hidup selama-lamanya. Kenapa mereka tidak mau mati? Bima qadamat aidihim, dari lantaran apa yang mereka lakukan ya, dari sebab tangan mereka di dunia ini, artinya dengan sebab apa yang mereka lakukan. Wallahu alimum bizzalimin. Ya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ini namanya tidak ghairu tabiq lil waqi, enggak sesuai yang diucapkan dengan faktanya. Kalau mereka mengatakan mereka lah yang beranak Tuhan yang berhak mendapatkan akhirat itu, tapi kok takut mati gitu. Nah, ini menjadi tidak sesuai. Nah, kita keluar ke tafsirnya. Itu ad-darul akhiratu maknanya al-jannatu, surga. Jadi kalau kalian yang memiliki surga, khalisatan ay khasatan secara khusus, min dunin nas itu mana khasatan bikum la yusyarikukum fiha ahadun. Ya. Tidak ada yang bersama kalian seorang pun di surga itu. Fatamannaul maut. Ya, pasti kalian pengennya mati. Ishtaqul maut, ya, kalian akan rindu kepada kematian. Allazi yusilukum ilal jannah, yang menyampaikan kalian ke surga. Faman aikana annahu min ahlil jannah ishtaqa ilaiha. Orang yang yakin bahwa dirinya adalah penduduk surga pasti akan rindu pengen ke surga. Wala yatamannau abadan. Ya, dan mereka tidak mau ya sampai kapanpun juga. La yatamannaul maut madal hayati. Mereka tidak akan mau ya mati itu madal hayati, sebatas kehidupan, i'annahum kizbatun wa fajratun, karena mereka bohong. Cuma mengklaim, maka bahkan mereka melakukan ya pelaku kesalahan, fajir ya.
Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis, lau annal yahuda tamanaul maut lamatu wa ra'a maqa'idihim minan nar. Seandainya orang-orang yang Yahudi itu mereka itu menginginkan kematian, maka sesungguhnya mereka sudah mereka itu sudah mati ketika mereka melihat tempat duduk mereka itu di dalam neraka. Ya. Ini satu istilah ya. Tempat duduk di dalam neraka itu maknanya ahli neraka. Jadi orang kalau mau meninggal itu sebenarnya, kalau orang melihat yang sakaratul maut itu sebenarnya kan matanya itu tidak fokus. Nah itu dijelaskan yauma izin yanzurun. Ketika itu dia melihat ilustrasi gambaran tentang kehidupannya yang akan datang. Ya, ketika dia melihat sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, maka ada orang meninggal itu ekspresinya itu senyum, tertawa, bahagia. Tapi ketika yang mereka lihat adalah gambaran ya tentang sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, maka ekspresinya itu muram, takut, sedih, ya. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau mereka memang benar-benar ingin kematian, mereka sudah mati dari lantaran mereka lihat tempat duduk mereka di neraka. Ya, jadi sebuah kesombongan yang tidak faktual ya. Nah, kemudian di sini kalimat bahasa di sini lan ya. Lan ya walan yatamannahu. Allah mengatakan walan, bukannya wala itu. Di sini lan tufidu ta'bidalil mustaqbal. Lan itu memberi faedah selama-lamanya pada zaman yang akan datang. Jadi sampai kapanpun nggak ada orang Yahudi walaupun mengklaim mendapatkan surga, dia mati itu nggak ada yang mau, takut. Ya, jadi bohong kalau mereka adalah orang-orang atau Bani dalam keturunan Bani Ishak ini yang mengklaim mereka lah anak-anak Tuhan. Bohong ya, tidak dibenarkan. Dan ini yang membantah adalah Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Jadi sesuatu yang pasti ya. Kita lanjutkan ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi aw yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan pastilah kau akan menyaksikan mereka itu ya yang mengaku mengklaim itu menjadi pemilik surga itu ahrasan nasi ala hayatin, orang yang paling tamak di antara manusia ini dengan kehidupan ini. Ya, jadi kalau dilihat mereka itu orang-orang yang di dunia ini dibandingkan itu, jadi kita bisa lihat secara faktual di masyarakat ini, maka orang-orang Bani Israel adalah ahrasan nas, orang yang paling tamak, orang yang paling ya pengen mendapatkan yang paling lebih ya di antara manusia-manusia di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat ya ini keluar sesungguhnya tidak mengapa juga kalau kita lihat bahwa orang Yahudi ini dia agamanya itu bukan agama dakwah. Berbeda halnya agama yang dibawa yang diturunkan kepada Nabi Isa, walaupun sama-sama Bani Israel ya, terlebih lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka itu bukan agama dakwah. Jadi Yahudi adalah agama khusus Bani Israel. Sehingga mereka tidak berdakwah kepada orang-orang yang bukan dari kalangan Bani Israel. Dari lantaran itulah mengapa mereka mengklaim dan eksklusif dalam memahami kehidupan ini. Ya, sehingga mereka lobby-lobby politik di dunia ini, penguasaan sektor ekonomi begitu sangat luar biasa dari lantaran
optimismenya yang berlebihan. Ya, mereka yakin benar mereka adalah anak-anak Tuhan. Gitu. Nah, padahal kalau ukuran orang, apabila dia mengetahui akhirat itu lebih bagus, maka dia sebenarnya dia nggak menarik dengan dunia. Ada ilustrasi yang menarik nih tentang walal akhiratu khairul laka minal ula ini. Di zaman Nabi itu ada ashabus suffah, ya. Suffah itu dari kata saf. Saf itu barisan yang terdepan. Jadi maknanya orang-orang yang kalau sholat itu berada di saf terdepan. Kemudian juga ahlus suffah itu juga diartikan dari kata suf. Suf itu adalah pakaian yang dibuat dari kulit-kulit binatang. Sehingga kehidupan mereka itu sederhana. Orang-orang miskin yang hidup di zaman Nabi itu tidak kurang 300 sampai 350 orang. Ashabus suffah. Ini makan dibiayai oleh Rasulullah ya dari Baitul Mal. Jadi orang-orang miskin yang memang memilih hidupnya miskin gitu. Bukannya miskin dari lantaran persaingan yang keras kemudian mereka menjadi orang yang kalah, yang tersingkir. Bukan, tapi memang orang yang memilih gaya hidupnya itu adalah sederhana. Nah, ketika turun walal akhiratu khairul laka minal ula, mereka itu minta mati. Kalau malam itu terdengar, mereka setelah melakukan sholat malam, mereka minta dimatikan oleh dari lantaran bunyi ayat-ayat yang mengatakan negeri akhirat lebih enak, lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih. Sampai suara yang menangis, tambah lagi, yang menangis, yang meminta mati itu banyak. Sampai terdengar ke kamar Rasulullah. Sehingga keesokannya Nabi bertanya, kalau malam itu suara apa? Ya. Maka mereka menjawab, kami meminta mati ya Rasulullah. Kenapa minta mati? Karena engkau yang mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Pastilah negeri akhirat itu lebih bagus, lebih menyenangkan ketimbang dunia. Panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antamannal maut. Maka Rasul melarang orang untuk meminta kematian. Sehingga Nabi mengajarkan kalau memang kalian ingin meminta, diajarkannya meminta ini. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, kalian mengucapkannya itu tapi jangan meminta kematian. Ya Allah, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku bila hidup jauh lebih bagus ketimbang kematian. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matikanlah aku bila kematian jauh lebih bagus untukku. Hanya itu yang diajarkan. Nah, ini yang ditawarkan Al-Quran, ini yang ditawarkan kepada orang Yahudi oleh Nabi Muhammad. Bilang sama mereka, kalau mereka mengklaim anak Tuhan, mereka bisa masuk surga. Kenapa nggak mau mati? Ya, padahal pengikut Nabi Muhammad ketika dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, mereka setiap malam minta amitnil an, amitnil an, amitnil an. Cabut ya Allah umurku, cabut umurku ya Allah. Cabut umurku ya Allah. Nah, bohong ya. Jadi apa yang mereka itu katakan bohong. Dan mereka adalah akhrasun nasi ala hayati. Ya, orang yang paling tamak terhadap kehidupan ini. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum. Dan di antara orang-orang yang menyekutukan Tuhan, musyrikun ini asyraku yawaddu ahaduhum, ya, mencintai salah seorang di antara mereka itu tadi lau yu'ammaru alfasanatin, seandainya mereka itu diberi umur 1000 tahun, ya, seperti Nabi Nuh, ya, 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab, tidaklah, ya, dia dengan semakin jauh daripada azab Allah itu.
Jadi kalau seandainya umurnya dipanjangkan juga tidak akan meringankan dia dan tidak akan menjauhkan dia dari api neraka. Ya, ayu ammar seandainya Allah memberikan umur panjang. Wa mallahu basirum bima ya'malun. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ini menjadi sebuah ya informasi Qur'ani, informasi ilahi bahwa mereka itu tidak ya bohong. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menganggap musuh terhadap malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi, sesungguhnya Allah menurunkan malaikat Jibril itu ala qalbika. Bilang ya, Nabi disuruh mengatakan bahwa Jibril itu diutus oleh Allah ke dalam hatimu biiznillah. Musaddiqan lima baina yadai, sebagai yang diturunkan itu adalah pembenar terhadap apa yang mereka saksikan di hadapannya, yaitu Taurat. Bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril dalam hati Nabi Muhammad itu musaddiq ya, lima baina yadai, artinya musaddiqan lit Taurat, pembenar terhadap apa yang ada di dalam Taurat. Wahudan ya, sebagai petunjuk, wa busyran, dan menjadi kabar gembira lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka meninggalkan agamanya ikut kepada Nabi kita. Itu sebenarnya ada. Jadi Al-Quran itu merupakan episode berikutnya dari sebuah rangkaian Taurat, Injil, dan Al-Quran. Gitu. Ya. Nah ini yang menarik juga nih. Kita lanjutkan sedikit. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang ia menjadi musuh bagi Allah, ya, musuh bagi para malaikat dan rasul-rasul Allah, wa Jibril, dan musuh terhadap Jibril, wa Mikail, dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya justru Allah lah yang menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Ini menarik nih, ya, apa yang mereka itu sampaikan. Ya. Nah sekarang kita keluar lagi ya. Akhrosan nasi ala hayatin, asyadun nasi hirsan alal hayati. Orang yang sangat di antara manusia tamaknya dengan kehidupan manusia itu Bani Israil. Wa minal ladina asyaraku, maknanya wa ahrasa minal musyrikina anfusihim. Ya, maka mereka itu adalah orang yang sangat berkeinginan dari kalangan orang-orang musyrik itu. Lau yu'ammaru alfasanatin, seandainya mereka itu diberi umur 1000 tahun. Yatamannal wahidu minal yahudi ayya'isha alfasanatin. Berkeinginan salah seorang di antara mereka orang Yahudi itu bisa hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi aw yu'ammar, itu maknanya laisatulul umri bumunjihi. Tidaklah panjang umur dapat menyelamatkan dirinya. Wa mub'idihi minal azabillah, tidak pula menyebabkan dia menjauhkan dari azab Allah seandainya umurnya dipanjangkan, tetap saja seperti itu. Ya, kemudian basirun di sini maknanya mattali'u ala a'malil ibad, ya. Allah lah yang akan menampakkan segala amal-amal yang dilakukan oleh hambanya ketika dunia. Ya. Nah itu man kana aduwan li Jibril, orang yang membenci malaikat Jibril itu nazalat fil Yahud. Ayat ini keturun pada masyarakat Yahudi, qalu li Rasulillah, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yazilu alaika bil wahyi ya Muhammad, siapakah yang menurunkan kepada engkau wahyu wahai Muhammad? Qala Jibril. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan Jibril. Qalu zaka aduwuna yanzilu bil harbi wal qital. Orang-orang Yahudi mengatakan Jibril itu musuh kami. Yanzilu bil harbi wal qital. Jibril itulah yang turun
yang menurunkan perintah untuk berperang dan saling membunuh. Di dalam ayat lain bil harbi wal azab. Yang suka membuat bencana itu Jibril. Ya. Walau kulta Mikail, seandainya kau mengatakan yang menurunkan wahyu itu Mikail, alladzi yanzilu birrizqi. Mikail itulah yang menurunkan rezeki, warahmat, kasih sayang, wal matar, dan hujan. Aman nabika, aku akan beriman kepada engkau ya Muhammad. Nah, ini menarik nih. Jadi orang-orang Yahudi itu ada beberapa yang menyimpang. Pertama, mereka mengatakan malaikat itu ada gendernya, ada laki, ada perempuan. Ya, sehingga mereka kalau sama ya di kalangan orang-orang Nasrani juga seperti itu. Kalau istilah angel ya, angelia itu malaikat perempuan. Kalau di pandangan Islam tidak ada malaikat, tidak ada gendernya. Ya, tidak ada gendernya, tidak seperti manusia yang memiliki gender laki dan perempuan. Nah, yang kedua yang mereka katakan bahwa fungsi-fungsi malaikat itu mereka sukanya kepada Mikail karena Mikail itulah yang membawa rezeki, yang menurunkan rahmat, yang menurunkan hujan. Kalau yang menurunkan perintah perang, hancurnya gunung, bah, dan lain sebagainya, itu malaikat Jibril, sehingga mereka tidak suka kepada malaikat Jibril. Jadi mereka tidak diberikan pemahaman dan tidak memahami bahwa fungsinya malaikat Jibril itu mengantarkan wahyu. Ya, mereka tidak suka, sehingga Allah mengatakan orang yang tidak suka dengan Jibril itu sama saja tidak suka dengan Allah, dengan malaikat dan rasulnya. Nah, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa may yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad ayatin bayyinatin. Ya, tanda-tanda yang jelas. Wa may yakfuru biha, tidak akan orang kufur terhadap tanda-tanda kebesaran-kebesaran itu illal fasikun, kecuali orang-orang fasik. Nah, jadi Nabi diyakinkan sehingga Nabi tidak sakit hati kalau ada orang-orang Bani Israel yang tidak memeluk agamanya. Ya, tidak ikut kepada Nabi Muhammad tidak sakit. Jadi tidak sakit hati karena Allah yang sudah memberitahukan wa may yakfuru biha illal fasikun. Tidak akan berkufur kepada ayat-ayat yang bayinat ini tadi kecuali orang fasik. Sehingga Nabi membuat garis demarkasi kalau mereka mereka tidak percaya berarti mereka orang fasik. Sehingga Nabi ya merasa terhibur dengan turunnya ayat yang memberikan informasi ini. Ya. Awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya. Bukankah ya kullama ahadu ahdan, tatkala mereka membuat satu perjanjian ya, yaitu yang ini ayat yang menceritakan yang sebelumnya ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina dengan 10 perintah Tuhan itu, nabazahu fariqum minhum, ya, aitarahu fariqum minhum, mereka itu melemparkan, atau maknanya naqaduhu, mereka itu membatalkan. Mereka tahu, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh nabinya Musa, tetapi mereka tidak percaya. Ya, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas ketika Nabi Musa melakukan sebuah perjanjian, mereka tidak beriman. Bahkan mereka dikatakan ketika wafauqatur, ketika gunung Tursina itu diangkat, kalau tidak memenuhi akan dilemparkan kepada mereka pun mereka tidak mau. Ya. Subhanallah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, sebagai pembenar terhadap apa yang sudah ada di antara mereka, yaitu Taurat. Nabadha fariqun,
ya, maka menolak satu kelompok minalladzina utul kitab, dari kelompok orang-orang yang sudah diberikan Alkitab, yaitu Taurat, ya, Injil. Kitaballahi wara'a zuhurihim, sebagai kitab Allah. Kemudian mereka itu wara'a zuhurihim, mereka taruh di belakang punggung-punggung mereka. Jadi tidak diletakkan di depan. Ini juga isyarat dan ini juga makna kinayah. Jadi setiap sesuatu yang ditaruh di belakang itu maknanya tidak dilihat-lihat. Dia tahu ada tetapi dia tidak mau melihatnya. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu enggak mengetahui. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang diinformasikan kepada kita semua, ya, umat Nabi kita Muhammad, bahwa dari lantaran mereka itu eksklusif, ya, memegang agama yang hanya khusus kepada Bani Israel, tidak menjadi agama dakwah, maka mereka menjadi mentalitasnya seperti itu, ya. Mereka tidak menikah keluar dari Bani Israel. Mereka tidak membangun komunitas bisnis kecuali untuk kepentingan kelompok mereka. Ya, ini digambarkan semacam itu. Kita keluar dulu. Ya, tadi dia bilang la aman nabika. Kalau yang membawa itu adalah malaikat Mikail, kami akan beriman kepada engkau ya Muhammad. Panazalat hazihil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Nazalahu ala qalbika, itu maknanya khassal qalba bidzikri. Allah menyebutkan secara spesial, ya, bahwa itu disampaikannya di dalam hati itu li annahu mawidul fikhi. Oleh karena itu hati itu adalah maudiul fikhi, tempat orang memahami sesuatu. Nah, ini menarik nih juga, ya, dalam teori yang psikologi, yang dalam psikologi dunia kita bisa memahami. Dulu itu orang menganggap bahwa tingkat kepandaian intelektual seseorang itu sangat ditentukan oleh IQ. Ya, jadi motorik otak yang ada di kepala itulah yang menentukan kepandaian. Sehingga diukur tingkat kepandaian itu berdasarkan tes psikologi. Ya, orang-orang yang 120 itu pandai. Di bawah itu maka menjadi yang standar, atau bisa jadi di atas, di bawah 100 dianggapnya tidak pandai. Tetapi Al-Quran dari dulu mengatakan bahwa kepandaian itu, kecerdasan itu adanya di hati, bukan di otak. Ya, adanya di dalam hati. Jadi yang disebut dengan basirah itu kecerdasan intelektual yang ada di dalam hati, ya. Dan pada akhirnya juga mereka mengakui bahwa sebenarnya ada yang disebut dengan EQ, emotional quotient. Ya, kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan emosi itu adanya di hati. Jadi yang kepandaian dengan otak itu hanya 30%. Dan itu sifatnya wahbiyah, pemberian dari Allah. 70% kepandaian itu sangat ditentukan oleh EQ. Kepandaian emosi, menggugah emosi, mencerdaskan emosi. Dan itu 70%. Ya, 70% sangat ditentukan oleh kepandaian EQ. Nah, sehingga Nabi sendiri, ya, ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu hadis itu mauquf, ya, yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud. Ada hadis bunyinya bahwa al-ilmu bitta'allum. Kecerdasan itu harus dengan belajar. Jadi kalau dia dikatakan IQ, itu pemberian Tuhan, itu wahbiyah. Tetapi yang kasbiyah, yang sifatnya harus diupayakan itu, 70% itu adalah EQ, ya, adanya di dalam hati. Nah, di sini dikatakan, ya, khassal qalba bidzikri, ya, dikhususkan oleh Allah dalam penyebutan bahwa itu diberikan ke dalam hati itu li'annahu maudiul fikhi, karena hati itu adalah tempat kecerdasan. Wa talaqqal ma'arif, ya, dan dapat diberikannya pengetahuan yang luas. Walihadza, ya, ja'a fi mautinin akhar. Oleh karena itu kita dapat melihat pada
tempat yang lain, artinya pada ayat yang lain, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu adalah orang yang memiliki hati tapi mereka tidak cerdas dengan hatinya. Ya, jadi ini konsep Al-Qur'an yang mengatakan kecerdasan itu adanya di hati, bukan di rasio, bukan di akal. Ya. Wa amal qalbu akhtaru min amal basar. Orang yang buta mata hatinya itu lebih parah ketimbang buta mata yang ada di kepalanya. Ya. Kemudian ayat timbayinat, ya, Nabi diberikan ayat timbayinat, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, maknanya satiatin wadihatin adallati ala sidqi nubuwatik, ya. Mudiyin wadih, ya, cahaya yang jelas adallati ala sidqi nubuwatik, yang memberi petunjuk tentang kebenaran kenabian engkau ya Muhammad. Itu ya, yang dimaksud dengan ayat timbayinat. Ada di dalam tafsir lain yang dimaksud dengan ayat timbayinat adalah mukjizat. Ya, jadi banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan ya bahwa dia adalah utusannya Allah. Kemudian al-fasikun al-kharijuna an taatillah. Fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari jalan Allah. Jadi dia tahu dulu, kemudian dia keluar dari jalan yang pengetahuannya itu, yang dia tahu itu. Namanya fasik. Ya. Nabadzahu fariqum minhum tarahahu jama'atu minhum. Maknanya mereka keluar satu kelompok di antara mereka. Falam yastamsiku bil ahdi, mereka tidak memegang kuat dengan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, li annal yahuda laisa lahumul uhud. Oleh karena orang-orang Yahudi itu mereka tidak berpegang kepada perjanjiannya. Wa ra'a zuhurihim hadza masalun yudrabu liman yastakhifu bi syai' fala ya'malu bih. Ini meletakkan kitab Allah di belakang punggung mereka ini adalah satu percontohan, satu misal yang diberi contoh bagi orang yang menganggap enteng sesuatu walayak malubih dan dia tidak mau mengamalkannya. Jadi bahasa kinayah ya. Ka'annahum ja'alu taurata nasyan mansia, seakan-akan mereka itu menjadikan kitab Taurat itu sesuatu yang benar-benar dilupakan. Padahal ada di situ tertulis. Kaman yalqa bi syai'i wara'a zahrihi, seperti orang yang melempari sesuatu ke belakang punggungnya. Orang melempar sesuatu taruh di ransel di belakang gitu. Itu maknanya dia tidak butuh. Nah, itu sebuah kinayah yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ya, dari lantaran mereka itu mensikapi apa yang diajarkan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ya sesuatu yang tidak sesuai dengan selera. Dan seperti yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa mereka itu dalam satu sisi itu punya kelebihan gitu, yang digambarkan di dalam Al-Quran, wa faddala ba'dahum ala ba'din. Mereka itu orang yang diberikan keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi tingkat kecerdasan mereka itu lebih. Nah ini kalau kita lihat nih jamaah halaqah begini. Dari sisi ikhtiar mereka memang lebih. Satu contoh umpamanya ya, Nabi ketika menganjurkan kepada umatnya itu untuk memakan yang daging kambing dan susu kambing. Tetapi perintah itu, anjuran itu, ketika Nabi mengatakan al-ghanam barokah, daging kambing itu berkah. Tetapi orang ketika persaingan dagang begitu sangat kuat, ya, maka yang dikatakan yang aman itu daging sapi. Padahal menurut pembuktian secara ilmiah, lemak jahat yang paling banyak pada binatang itu adalah sapi. Jadi persaingan di dunia ini ya begitu sangat kuat sehingga sangat mempengaruhi ya mindset orang
ketika dia mau makan bakso, maka dia carinya baksonya yang aman, bakso sapi. Padahal Nabi bilang daging yang berkah itu daging kambing. Susu yang berkah itu susu kambing, gitu ya. Jadi sapi itu tidak disembelih kecuali ketika mau perang. Karena mobilitasnya begitu sangat tinggi, jumlahnya besar, baru disembelih itu sapi, unta itu. Tapi Nabi tidak digambarkan memakan sapi. Nah, begitu juga dengan susu. Kalau kita buka, lihat orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, siapa kok produsen yang terbesar di dunia ini, produsen terbesar susu sapi, maka jawabannya adalah Israel. Israel adalah produsen terbesar yang memproduksi susu kambing. Tetapi tidak 1 liter pun boleh keluar dari Israel. Nah, mereka mengkonsumsi untuk penduduknya, untuk bangsanya. Itu dari sisi ikhtiar, mereka menangkap isyarat Qur'ani dan mereka yang mengamalkan itu. Memakan daging kambing, susu kambing, dan menghindar dari sapi. Nah, jadi ketika ini diproduksi massal, daging sapi dengan apa itu ya namanya kalau di Australia, Lemurian, kemudian di Jepang ada Wagyu, di Korea ada bermacam-macam, itu memang persaingan dagang. Tetapi hebatnya dia memainkan peran ini, tetapi mereka sendiri tidak menjadi konsumen untuk barang-barang yang tidak bagus itu. Nah, ini menarik ya. Itu yang dibilang akhrasan nasi ala hayatin. Mereka itu bagaimana di dunia ini ya begitu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau di kalangan orang-orang politikus ya, kalangan negarawan, mereka kita dekat sama mereka. Orang Yahudi itu tidak mungkin jadi presiden Amerika. Tetapi siapa saja presiden Amerika itu ditentukan oleh orang Yahudi. Nah, itu lobby internasionalnya begitu sangat kuat dari lantaran mereka investasinya pada perusahaan-perusahaan Amerika begitu kuat. Sehingga tidak bisa lagi melepaskan diri pada kekuatan Israel. Mana berani PBB memblokade ketika mereka menghantam ya orang-orang Palestina dari lantaran kekuatan Amerika yang punya hak veto. Nah, ini jadi yang dikatakan di dalam Al-Quran itu akhrasan nasi ala hayatin itu memang benar luar biasa, fakta. Dalam dunia perdagangan begitu, dalam dunia politik seperti itu. Sehingga tidak mengherankan ketika Hitler pada tahun itu membombardir habis suku ya keturunan Bani Israel itu di bumi hanguskan. Mereka yang selamat itu hanya orang yang ada di dalam kapal dan diselamatkan oleh Inggris pada waktu itu. Nah, kemudian Palestina menjadi daerah persemakmuran Inggris, itulah yang diberikan oleh Inggris kepada Bani Israel. Sehingga mereka mengatakan itu adalah pemberian Inggris. Tetapi ekspansinya luar biasa. Inggris, Amerika nggak berani berbuat apa-apa. Ya, itu jadi informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, ya, betapa Allah menginovasikan sesuatu yang tidak diinformasikan. Ya, termasuk tadi itu ya, kecerdasan emosional itu menurut konsep Al-Quran itu harus dari hati. Sehingga nggak perlu lagi anak kecil disuruh menyanyi-nyanyi. Sebenarnya dari kecil itu suruh nyanyi ini, suruh nyanyi itu. Maka itu sesungguhnya tidak akan membentuk sebuah intelektualitas yang terbangun. Ya, tetapi justru ketika sejak di dalam kandungan diperdengarkan Al-Quran itu jauh lebih bagus ketimbang mereka mendengarkan lagu-lagu. Walaupun ya kita bisa tahu di Rusia itu ada satu program kecerdasan bayi itu dengan mendengarkan lagu Mozart, ya syair ya, lagu tanpa syair maksudnya yang dilakukan oleh
seorang komposioner ya, seorang yang ahli musik ya, Mozart itu. Saya kira itu ada beberapa hal yang luar biasa ya yang kita dapati dari informasi ini. Ini adalah tambahan ilmu pengetahuan kita ya, luar biasa. Saya masih ada beberapa menit ya, saya silakan kepada host untuk memanfaatkannya. Baik, alhamdulillah telah selesai bahasan kita pada sore hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 101. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian boleh tanyakan lewat kolom chat atau kalian bisa raise hand. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Udah paham semua ini, bagus. Ada pertanyaan Bapak di kolom komentar? Iya. Izin bertanya terkait Quran Surat An-Nur ayat 26 bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, akan tetapi di kenyataan ada perempuan atau laki-laki yang baik mendapatkan sebaliknya. Secara zohir terlihat tidak baik. Bagaimana menurut Bapak terkait hal ini? Terima kasih Bapak. Oh iya. Ayat yang menjelaskan tentang apa itu yang baik al-hasan lil hasanat ya, yang baik untuk ya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, begitu yang beriman laki-laki kepada yang beriman yang perempuan, itu adalah ayat yang saling menerjemahkan. Jadi kata baik di situ adalah baik dari sisi akidah. Ya, jadi orang Islam itu tidak baik menikah dengan siapapun yang ganteng, yang hebat, kalau dia tidak beragama yang sama, itu maksudnya. Jadi kata baik di dalam An-Nur itu adalah baik yang diterjemahkan di dalam ayat yang lain itu, apa itu, al-mu'minuna lil mu'minat, itu maknanya. Orang mukmin laki-laki yang untuk wanita yang beriman. Begitu juga orang mukmin yang perempuan yang baik untuk orang yang mukmin. Kalau pada fakta ya, pada fakta ada orang non muslim yang menikahi Islam, Islam menikah orang Islam luar non muslim, sebenarnya bagian dari sebuah, boleh dibilang gagal paham dalam memberikan sebuah penjelasan. Jadi antara idealita dengan realita itu beda. Idealitanya itu di dalam Al-Quran dikatakan seorang laki-laki muslim itu boleh menikahi ahlul kitab ini. Kalau ini dalam pengertian buruk itu adalah dimensinya itu teologi gitu. Orang laki-laki muslim itu boleh turun, ya, turun takhta itu maknanya mengawini orang-orang yang non muslim itu boleh. Yang tidak boleh itu laki-laki non muslim mengambil wanita muslimah, itu yang nggak boleh. Nah, tetapi pada faktanya idealita itu tidak sama dengan realita. Artinya kebolehan itu cuma libayanil jawaz, hanya untuk menunjukkan kebolehan. Tetapi kemampuan pada umumnya laki-laki itu berat untuk melakukan itu. Sehingga para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, walaupun ayat itu membolehkan karena itu idealita. Pada realitanya itu dia sulit untuk berhadapan kepada istrinya yang beda agama manakala punya anak. Maka itu menjadi keributan setiap hari. Maka pada akhirnya dengan dasar demokrasi, sang ayah dan ibu mengatakan silakan anak yang menentukan agamanya. Nah, itu yang dimaksud dengan ya ketidaksamaan antara idealita dengan realita. Jadi bayanul jawaz bukan sesuatu yang dalam pengertian berlaku secara amah, tetapi itu sangat berbahaya dan itu ulama
sudah membicarakannya pada kitab-kitab fikih ya ketika menjelaskan itu. Jadi bagus di situ adalah akidah dimensinya ya. Baik Bapak. Ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya. Izin bertanya Pak, pada ayat 101 jelaskan bahwa sekelompok orang yang diberi kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka atau dalam artian menolaknya. Apakah kitab Allah yang dimaksud dalam ayat ini hanya Taurat saja atau ada yang memahaminya dengan kitab Allah yang lain Pak? Terima kasih Pak. Iya, jadi kalau konteks pembahasan ini, ya konteks pembahasan ini yang dimaksud adalah Taurat. Jadi bagaimana Nabi itu waktu itu begini, kan tadi saya sudah gambarkan ya perbedaannya orang bagi agama Yahudi dengan Nasrani. Kalau Nasrani itu agama terbuka, Nasrani itu agama dakwah, sehingga mereka bukan agama yang bukan dari kalangan Bani Israel boleh memeluk agama Kristen. Ya. Sehingga orang Kristen, orang Arab pun banyak yang beragama Nasrani gitu. Di Mesir, di Jazirah Arab itu banyak. Nah, tapi kalau orang Yahudi itu eksklusif. Ya, dia Bani Israel tetapi agamanya Yahudi dan mereka tidak mengajak orang untuk memeluk agamanya. Nah, konteks ini digambarkan beratnya dakwah di zaman Nabi Muhammad itu ketika berhadapan ahlul kitab yang dimaksud dengan Yahudi, bukan Nasrani yang berat itu. Dari lantaran eksklusivisme yang mereka punya. Mengklaim anak Tuhan, mengklaim meninggal masuk dalam sorga. Ya, dalam urusan dunia mereka yang paling serakah, yang paling menguasai. Nah, itu yang dimaksud. Jadi yang mereka lempari itu adalah di belakang punggungnya adalah Taurat. Itu pada konteks pembahasan. Adapun orang yang beragama non-Yahudi, seandainya dia mengerti tentang Al-Quran, memahami Al-Quran, tetapi dipahami sebagai sebuah teori, jadi semacam Islamologi saja, ya, seperti orang yang di Kanada, di Amerika itu kan banyak orang ahli dalam agama, tetapi Islam itu dipahami sebagai sebuah sistem nilai, dipahami sebagai sebuah disiplin keilmuan. Nah, itu kalau dia beragama Nasrani, berarti dia melemparkan Injil di belakang punggungnya gitu. Kalau dia beragama Hindu, berarti dia melemparkan Weda di belakang punggungnya gitu ya. Tetapi pada konteks ini adalah Taurat yang dimaksud. Tapi yang makna interpretasi bisa jadi semua agama bisa diartikan seperti itu. Saya kira itu. Baik Bapak. Ya teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika ada, silakan bisa langsung on mic atau tulis komentar seperti teman-teman yang tadi. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya kehadirannya. Terus Bapak, ada pertanyaan lagi ternyata. Ah iya, siap. Maaf, Silakan. Ini Pak pertanyaannya. Kenapa Bani Israel diberi kelebihan Pak daripada umat lain? Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 122. Apakah itu ada hubungannya dengan keunggulan yang telah dicapai orang Yahudi saat ini? Seperti kita ketahui, orang Yahudi banyak unggul dalam segala hal. Ya Pak, seperti itu Pak. Iya, jadi bagian dari sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Allah itu maha. Bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu azwaj. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ini nih, ayat ini yang mesti dipahami. Jadi saya disebut laki itu karena ada perempuan. Sekarang disebut siang karena ada malam. Kita di bawah karena ada yang di atas. Adanya orang yang unggul karena ada orang yang tidak unggul gitu.
Itu yang dibilang wafat dola ba'duhum ala ba'din. Kami berikan sebagian karunia melebihi dari sebagian yang lain. Nah, intelektualitas yang mereka lakukan diberikan lebih itu bagian wamin ayatillah gitu. Tetapi nanti Allah mengatakan itu di pada ayat yang lain bahwa mereka itu adalah menjadi simbol kegagalan gitu. Gini, satu sisi mereka itu diberikan karunia intelektual yang tinggi, tetapi digambarkan di dalam Al-Quran itu bahwa mereka menjadi bangsa yang tidak punya negara. Jadi mereka nanti pada akhirnya itu seperti kasus dulu mereka sudah menetap, dihantam sama bangsa Jerman ya oleh Nazi. Mereka habis kemudian timbul lagi. Bisa jadi nanti perang Israel ini mereka menjadi orang yang terkacar-kacir, hilang lagi gitu. Jadi satu sisi Allah kasih kelebihan, tapi di sisi lain mereka menjadi bangsa yang tidak menetap. Nah, ini maknanya Allah itu maha. Dalam pengertian orang dibikin berdecah dengan hebatnya skenario bahwa tidak jaminan kalau pinter itu unggul gitu. Karena dia lebih kepada licik ya, pinter tapi licik gitu, bukan pinter benar. Kalau yang pinter benar itu yang mendapatkan keberkahan. Jadi mereka memang diberikan kelebihan. Tadi saya bilang ya, bisa dibuktikan mereka produsen terbesar susu kambing, tapi 1 liter pun tidak boleh keluar dari negara. Mereka untuk memperbagus generasi. Mereka tidak mengkonsumsi daging kambing. Daging sapi, tapi daging kambing yang dikonsumsi. Jadi ketika Nabi yang mengatakan al-ghanam barokah, mereka yang mengamalkan. Sementara kita lebih percaya kepada orang Australia, lebih percaya kepada Jepang yang mengatakan bahwa sapinya dibesarkan dengan musik, ditaruh di tempat di atas gunung dengan suhu sekian dingin, menjadi makanan yang bagus dan lain sebagainya. Padahal lemak jahatnya paling besar. Nah, jadi mereka afrosan nasi ala hayatin itu memang luar biasa bisa memainkan peran ya, dominasi di dalam negara-negara superpower itu. Ya, itu justru menunjukkan kehebatnya mereka. Ya. Allah Maha Besar. Nah, jadi kenapa dilebihkan itu? Pertanyaannya kenapa dibikin orang kaya yang satu miskin? Sama itu jawabannya. Kenapa kok dia kok begitu aja misalnya, tapi kok kaya raya? Ini dari pagi sampai malam 24 jam dagangnya, tapi tetap aja miskin gitu. Nah itu jadi azwaj, ya konsepnya itu adalah konsep azwaj, dan itu bagian dari hak mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak, Bapak ada pertanyaan lagi, ini seputar perempuan ya Pak? Ya. Dari Maria Ulfa, dia bertanya, izin bertanya, keyakinan para ibu-ibu di desa perempuan haid itu rambut yang jatuh, memotong rambut, memotong kuku, rambut dan kukunya harus dikumpulkan dan ketika mandi suci ikut dibawa. Apakah hal ini dijelaskan ulama di dalam kitab fikih Bapak? Terima kasih Bapak. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya saya tidak keberatan ketika masih ada waktu ya, kaum wanita karena jarang mengajinya mempertanyakan, mensisipkan materi-materi pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Begini jawabannya. Ulama Syafi'iyah ya, ulama Syafi'iyah menganggap bahwa mengamalkan hadis yang dhaif itu li fadlil a'mal itu boleh. Ada hadis dhaif bunyinya begini. Likulli sya'ratin janabatun. Pada setiap lembar orang yang janabat itu hukumnya janabat. Jadi kalau orang itu janabat, junub itu, maka per lembar rambutnya itu, per kuku kukunya itu hukumnya janabat. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah ya mengajarkan apabila dia selama menstruasi itu ditutup bagian kepalanya supaya tidak ada rambut yang jatuh. Tidak boleh potong kuku. Nah, kalau memang mereka harus menyisir, maka sisirannya itu, rambutnya itu dikumpulkan.
Kalau dia potong kuku, dikumpulkan bersama-sama, nanti ketika mandi janabat, ya dimandikan bersama-sama sehingga janabatnya terlepas dari rambut dan kuku itu. Ya, saya ulangi lagi bahwa hadis yang mengatakan likulli sya'ratin janabatun adalah hadis itu dhaif. Nah, kenapa Imam Syafi'i menggunakan hadis yang dhaif ini? Ihtiyat. Kehati-hatian Imam Syafi'i terhadap wanita itu lebih besar. Kalau kita baca di dalam hadis Bukhari ya yang disarahkan oleh Imam Al-Qastolani ketika Nabi menceritakan tentang janabat, Imam Atha mengatakan tidak mengapa bagi seseorang yang janabat itu potong kuku dan menyisir kemudian jatuh selembar dua lembar bagi. Ya, tidak mengapa menurut ya Imam Atha di dalam sarah Imam Bukhari ya, sarah dari Al-Qastolani itu diperbolehkan. Artinya di luar mazhab Syafi'i itu memperbolehkan ketika umpamanya wanita ini menjadi wanita karir ya. Pagi dia mesti mandi ya, kemudian di luar itu dengan debu yang segala macam, kemudian pulang dia mandi berkeramas. Ya, kemudian kukunya itu dipotong. Kalau dia bermazhab Syafi'i pasti dia dilarang, ditentang. Tetapi kalau dia taklid kepada Imam Atha maka sesungguhnya tidak mengapa, karena pengertian janabat itu harus tubuh. Harus pengertiannya itu makna keseluruhan. Baru disebut janabat, bukan satuan-satuan itu menjadi hukum janabat sendiri-sendiri. Nah, ini jadi kembalinya kesimpulannya menurut mazhab Syafi'i wajib hukumnya itu memelihara itu. Ya, tetapi ulama yang lain mengatakan tidak, karena tidak ada nas yang menyatakan itu, dan bahkan hadis yang mengatakan likulli sya'ratin janabah, hadis itu dhaif. Bagaimana kesimpulannya? Kalau memang kita ini wanita karir, nggak apa-apa kita taklid kepada ya mazhab Imam Atha yang memperbolehkan itu. Tapi kalau kita memang Syafi'i yang murni, sebaiknya jangan keramas ya, jangan potong kuku kecuali pada waktunya setelah dia suci. Itu saja kesimpulannya ya. Baik Bapak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Ya baik, kita tutup kesempatan kita ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf, sampai ketemu Kamis yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Pak.